السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق الله رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena lagi dan lagi Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita banyak sekali nikmat. Allah Subhanahu wa taala masih beri kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih beri kita kesempatan untuk melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih secara berjamaah. Alhamdulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang kecil ini perlu kita syukuri. Karena apa? Karena kadang manusia ini sadar kalau itu adalah sebuah nikmat dari Allah ketika nikmat itu Allah cabut dari seorang hamba. Contoh misal seperti ini, jadikan kita dikasih kaki yang sehat, bisa berjalan kemana saja. Kita pakai jalan ke masjid, pakai tarawih. Alhamdulillah, dikasih kaki yang sehat, bisa dipakai sholat isya secara berjamaah. Nah, ketika Allah cabut nikmat kaki kita yang sehat, misalkan amit-amit kok kaki kita mungkin kena beling atau injak paku, jalannya pincang-pincang, itu lihat orang bisa jalan sehat itu, masya Allah. Kalau kaki kita sakit, kita baru sadar ya Allah. Jadi selama ini jalan sehat itu masuk nikmat. Ini patut kita syukuri. Salawat serta kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan makhluknya dengan ragam rupa, bentuk, ada manusia, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sangat banyak menciptakan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan masing-masing ciptaannya tadi adalah masanya masing-masing, kejayaannya masing-masing, kesuksesannya masing-masing. Seperti hanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan ikan. Allah Subhanahu wa taala telah tentukan sejak mana ikan ini telah diciptakan. Allah Subhanahu wa taala tentukan bahwa ikan ini bisa hidup dia kalau di dalam air. Masa kejayaan ikan adalah ketika dia hidup di dalam air. Kalau ikan ini kita ambil, kita taruh di darat, ya mati. Sama halnya kayak manusia. Allah letakkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan seluruh umat manusia ini hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna. Nah, mengamalkan agama secara sempurna seperti apa? Seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala beri kita waktu di dunia ini tidak lama. Cuma 60, 70, 80 tahun saja untuk kita. Beda dengan umat zaman dahulu. Dan kita tidak tahu kita kapan meninggalnya, kita tidak tahu. Kalau dulu zaman Nabi Musa, jadi satu ketika Nabi Musa ini Allah Subhanahu wa taala utus malaikat Israel untuk mencabut nyawanya Nabi Musa. Tapi dalam keadaan Nabi Musa ini belum siap. Jadi ketika malaikat Israel datang ketemu Nabi Musa,
ingin dicabut nyawanya Nabi Musa belum siap, malaikat Israel dikemplang kepalanya. Ngapunten, ditinju sama Nabi Musa. Sampai matanya malaikat Israel ini keluar. Malaikat Israel balik sama Allah, Nabi, ya Allah, ini gimana hamba Musa ini Nabi Musa mau dicabut nyawanya belum mau, malah saya dikemplang sampai mata saya keluar. Maka Allah katakan kepada malaikat Israel, kalau gitu kamu datang kepada Nabi Musa, kasih dia satu kesempatan. Jadi Nabi Musa dikasih kesempatan, letakkan tangannya Nabi Musa ke domba itu, disuruh letakkan tangannya ke domba. Nanti berapa banyak bulu yang nempel di tangannya Nabi Musa, itulah umurnya Nabi Musa. Satu bulu domba itu dihitung 1 tahun sama Allah. Maka baliklah di malaikat Israel tadi Nabi Musa, kasih tahu wahai Nabiullah, letakkan tangan di atas domba, maka bulu yang nempel di tangan tadi itulah kesempatan hidup. Ini seorang nabi. Kalau kita kan bukan nabi. Kalau kita datangi malaikat Israel, masa dia main dikemplang? Aku tidak. Mau kita tidak tahu kapan datangnya. Dan malaikat Israel ini nengok kita ini 1 hari 70 kali. Oh ini udah jatahnya belum, ini udah jatahnya belum, ini udah jatahnya belum. Ditengok itu. 1 hari 70 kali kita dilihat sama malaikat Israel. Dicek. Maka Bapak Ibu Allah, kita siapkan betul-betul apa yang tidak kita bawa nanti, apa yang tidak kita siapkan untuk kehidupan setelah kematian. Cuma satu, iman dan amal soleh. Maka akhir kalami la ilaha illallah dan barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Ini kita sudah di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka terus akan dapat jaminan surga. Masalah Bapak Ibu, kita perlu usahakan ini semua. Dalam kesempatan kali ini Allah pertemukan kita dalam 1 bulan yang mulia, bulan di mana kita beramal soleh dapat pahala wajib. Kalau kita mengerjakan amalan wajib, pahalanya dilipat ganda. Maka kesempatan kita kali ini kita pergunakan dengan semaksimal mungkin, dengan harapan nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ridho pada kita, dalam keadaan amal-amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sama-sama pada kesempatan kali ini kita perbaiki diri kita lagi, kita tingkatkan iman kita lagi, karena kita tidak tahu kapan umur kita, kapan ajal kita tidak tahu. Maka bareng-bareng yuk ditingkatkan lagi. Salam untuk ini. Kemudian yang dapat saya sampaikan, benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salahnya datang dari diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada panjenengan semua bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.